Keluarga merupakan unit yang fundamental di kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, ketahanan keluarga merupakan kunci penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial. Perlu diketahui juga, tantangan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia, khususnya daerah pedesaan seperti di Kalimantan ini, contohnya seperti FOMO sawit dan kapitalisme pendidikan. Sawit adalah rasa ketakutan akan ketinggalan informasi dan peluang terkait industri kelapa sawit. Sedangkan kapitalisme pendidikan adalah sistem pendidikan yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas hasrat finansial para pemangku wewenang untuk mencapai kepentingan. Hal ini memberikan dampak positif berupa keuntungan ekonomi jangka pendek, merusak lingkungan, serta ketahanan pangan. Selain memberikan dampak terhadap ekonomi dan lingkungan, keduanya juga memberikan dampak kepada perempuan dan anak-anak. Dampak kepada perempuan yaitu mereka harus bekerja lebih keras untuk membantu suami mereka untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka dan juga kebutuhan kebun mereka. Yang kedua, dampak bagi anak yaitu dapat mengurangi pemahaman tentang sejarah leluhurnya. Hal ini dapat melemahkan identitas budaya mereka. Selanjutnya, dampak kapitalisme bagi perempuan dan anak-anak yaitu biaya pendidikan menjadi tinggi dan dapat menjadi beban keluarga miskin. Selanjutnya, jika keluarga tidak dapat membayar pendidikan, maka anak akan sulit mendapat pendidikan. FOMO dalam industri kelapa sawit memberikan tantangan yang signifikan bagi perempuan dayak di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan. Yang pertama ada dampak ekonomi dan ketergantungan. Di sini ada transformasi mata pencaharian, yang dimana perekonomian berbasis hutan yang tiba-tiba berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, memaksa perempuan Dayak untuk mengubah gaya hidup mereka, dan seringkali juga mereka bekerja di perkebunan dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Nah, yang kedua ini ada ketergantungan perusahaan, yang dimana ketergantungan ekonomi pada perusahaan sawit membuat perempuan Dayak rentan terhadap kebijakan perusahaan yang tidak adil dan eksploitatif. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Pertama, ada degradasi ekosistem. Pembukaan lahan kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan dan ini juga menghancurkan sumber daya alam yang menunjang kehidupan para perempuan Dayak. Yang kedua, ada bencana alam yang dimana praktek kelapa sawit meningkatkan risiko bencana alam yang cukup tinggi, di mana seperti banjir dan tanah longsor, dan ini juga berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Dayak. Nah, yang ketiga ada akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Yang pertama ada kurangnya pendidikan. FOMO di industri kelapa sawit menyebabkan perempuan Dayak mengabaikan pendidikan dan memilih bekerja di perkebunan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ini juga akan mengakibatkan implikasi jangka panjang terhadap peluang ekonomi dan kemandirian para perempuan Dayak. Yang kedua ada terbatasnya peluang ekonomi. Perusahaan kelapa sawit mengurangi keragaman peluang ekonomi di wilayah tersebut bagi perempuan Dayak untuk menjalankan bisnis. Tantangan FOMO sawit pada perempuan Dayak. Perempuan Dayak yang berada di Kalimantan khususnya itu kebanyakan bekerja sebagai buruh sawit. Mereka menganggap bekerja sebagai buruh sawit itu akan menambahkan penghasilan mereka. Perempuan yang bekerja sebagai buruh sawit itu mereka akan dihadapi dengan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab mereka, baik pekerjaan rumah, mengurus anak, bahkan mengurus suami. Dan juga mereka akan ditambah dengan pekerjaan yang mereka ambil yaitu sebagai buruh sawit. Dan juga pekerjaan sebagai buruh sawit ini banyak tinggi sekali menanggung resiko, yaitu seperti resiko kesehatan yang dan juga banyak perempuan Dayak yang menghadapi risiko kehilangan tanah mereka karena tanah mereka diambil oleh pihak perusahaan kelapa sawit karena tanah adat yang biasanya dikelola secara komunal dapat terancam ketika perusahaan sawit datang dan menawarkan konsentrasi dan perempuan seringkali kehilangan akses dan sumber daya yang mereka miliki. Setelah mendengar pemaparan yang kami jelaskan tadi, keterkaitan FOMO sawit dan kapitalisme pendidikan terhadap ketahanan keluarga adalah FOMO sawit dan kapitalisme pendidikan memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi. Di mana jika perekonomian dari hasil sawit mereka tidak stabil bahkan menurun drastis, hal tersebut dapat mengancam pendidikan sang anak. Jika ini tidak ada solusinya, maka dapat meruntuhkan ketahanan dalam keluarga.